Tadi diuraikan terkait gratifikasi. Sementara kita penyuluh pertanian lapangan yang ada di lapangan, yang selalu bersinggungan dengan petani, biasanya kalau keliling itu kita dikasih hasil pertanian, Pak. Seperti kacang, seperti terong, dan lain-lain. Pertanyaannya, apakah hal tersebut merupakan gratifikasi, Pak? Karena biasanya teman-teman PPL berdua kacang terus digolek di program. Terkait dengan tugas penyuluh lapangan, pertanian lapangan, karena sering berhadapan dengan petani, mungkin dikasih kacang ataupun hasil-hasil pertanian lah. Intinya begini Bapak dan Ibu, kalau panjenengan tidak meminta dan tidak memaksa, itu tidak bisa masuk. Kalaupun hanya nyusewu, misalkan hanya kacang itu berapa kilo atau berapa ton, kecuali kacangnya itu 1 truk. Nah, kelompok tani A mengajukan bantuan, mengajukan proposal, jenengan kan hanya memfasilitasi, gitu. Artinya nanti dapat dan tidak ya kan tergantung yang memberi, gitu. Nah, kalau menurut saya tidak ada masalah, Pak. Biasanya petani yang dapat bantuan, misalnya bantuan bibit dan lain itu kalau sudah dapat bantuan nanti dimusyawarahkan sama kelompoknya agar kelompoknya mempunyai kas misalnya, sehingga kalau dalam pembagian ke anggotanya itu biasanya untuk mendapatkan kas dipungut Rp500 misalnya untuk penambahan kas. Kira-kira itu apa digolongkan tindakan korupsi? Itu terkait dengan pungutan uang kas. Gini Pak, intinya yang bisa saya tangkap seperti itu. Mohon izin, kelompok tani yang setahu saya kan juga anak petani Bapak dan Ibu. Kalau terkait dengan uang kas ini, kelompok tani itu kan bukan lembaga yang profit, gitu. Nah, artinya bukan lembaga ataupun kelompok yang menghasilkan. Nah, kalau ada istilahnya kesepakatan bersama dan tidak memaksa, saya kira tidak ada masalah, Pak. Asalkan tidak ada yang terpaksa loh, Pak. Catatannya seperti itu. Dan nanti misalkan uang kas sudah terkumpul, misalkan 1M kelompok tani pakai padi, misalkan. Nah, ini terkait dengan penggunaan juga harus transparan, Pak. Mungkin 1 bulan sekali ataupun 2 bulan sekali diadakan kumpulan. Nah, pertemuan, misalkan, oh bulan ini kita pengeluaran ini loh, pengeluaran ini terpendapatan dari sini loh. Nah, pertanyaan kaitan kali alat bantuan, mungkin saprodi, alat bantuan yang ngangkrak nih, tidak difungsikan, ya. Apakah ada batas waktu atau jatuh tempo dibuatkan berita acara sehingga alat bantuan yang tidak difungsikan itu apa namanya ya, dijual, ditarik atau seperti apa? Barangkali dirosok nih nopo desbundina, mohon minta petunjuknya. Terkait dengan alsintan yang mangkrak, nah, ini mohon izin. Kalau terkait dengan pemusnahan barang milik negara itu juga ada aturan nih, itu nanti mungkin yang lebih paham, yang mempunyai program ataupun kita melihat juklak ataupun juknisnya. Dan kalau tidak salah, ini mangkrak rusak atau mangkrak bagaimana Pak? Tidak dimanfaatkan, tidak mohon izin. Rusak kata, tidak berfungsi. Nah, itu mohon izin. Kalau tidak rusak itu kalau tidak salah ada realokasi penggunaan. Betul. Itu saya juga lamat-lamat. Misalkan di titik A tidak bisa dipakai, akhirnya misalkan kelompok yang membutuhkan bisa dialihkan. Nah, kalau dengan yang rusak dan lain sebagainya, mungkin nanti kepada bidang yang membidangi bisa ditanyakan Bapak, karena bukan ranahnya saya. Yang jelas kalau ini mangkrak terus dijual, nah itu yang jadi masalah nanti untuk saya. Demikian dari saya. Dalam materi yang disampaikan narasumber, disampaikan bahwa setiap penyuluh pertanian nantinya akan melaksanakan program atau kegiatan yang harus sesuai regulasi atau SOP-nya, khususnya terkait penyerahan bantuan yang berkaitan langsung dengan PPL atau penyuluh pertanian lapangan.
Sangat banyak sekali, mungkin ya kaitannya bantuan-bantuan, perlakuannya bagaimana, ya kami jelaskan semua kegiatan, semua program ada regulasinya. Kalau kami sarankan agar dalam menjalankan bantuan tersebut sesuai dengan SOP atau regulasi yang sudah ditetapkan, itu aja. Jika mendapatkan bantuan itu harus tegas, karena PPL adalah tulang punggung ataupun yang utama di lapangan. Karena kalau mereka tidak tegas nanti bisa terjadi hal yang tidak diinginkan. Dalam rangka pelatihan APH pada tahun ini sangat-sangat penting sekali bagi para penyuluh, karena ini dilaksanakan dari Dinas Pertanian ya, untuk semua BBP yang ada di Kabupaten Blitar. Nah, dengan adanya pelatihan hari ini yaitu APH, APH adalah aparat penegak hukum. Ini sangat penting bagi para penyuluh, terutama penyuluh yang ada di wilayah masing-masing untuk kegiatan di lapangan. Kenapa? Para penyuluh ini banyak sekali tantangan, terutama bantuan-bantuan yang dibantu dari dinas maupun dari provinsi, bahkan dari pusat juga. Nah, semua itu dengan adanya pelatihan APH ini sangat membantu sekali, karena aturan-aturan itu dan pasal-pasal yang yang kita dapatkan dari latihan APH ini luar biasa sekali dengan adanya pelatihan tersebut. Oleh sebab itu, semua PPL selama ini tidak tahu aturan-aturan, hari ini sudah banyak yang tahu. Ini merupakan suatu pegangan bagi penyuluh yang ada di lapangan. Penyuluh pertanian sendiri adalah orang yang bertugas dalam memberikan dorongan kepada petani agar mampu mengubah cara berpikir, cara kerja, dan cara hidup yang lebih sesuai dengan perkembangan, baik pengetahuan, budidaya, maupun teknologi. Sehingga dengan adanya pelatihan ini sangat membantu untuk bertugas di lapangan, khususnya terkait hukum, agar dalam melaksanakan tugas penyuluh yang memiliki tugas mulia tersebut tidak terjerat hukum. Ekonomi, sosial, budaya, keamanan. Dulu kita ini ada HAN, pertahanan. Karena undang-undang TNI akhirnya HAN-nya dikembalikan ke TNI. Kita keamanannya. Di Polri ini hanya keamanan saja. Sedemikian luasnya, Pak. Sehingga faktor-faktor atau sektor-sektor itu kita mengawasi. Pertanian, pupuknya, distribusinya. Itu kita mengawasi, Pak. Itulah intelijen, makanya saya bilang. Politik, teroris, ideologi agamanya, atau ideologi pokoknya falsafahnya, kita ini mengawasi itu. Sosial budayanya, atau kira-kira budaya ini bagaimana, itu kita, gitu. Mulai dari mahasiswa, tokoh agama, ya, kesenian, itu intelijen Pak ngawasi.